Shalom semuanya, semangat sore. Dengan cepat buka Ibrani 12, ayat pertama saja. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Saya memberikan judul adalah Jangan ada yang merintangi. Sekali lagi, jangan ada yang merintangi. Bapak Ibu Saudara, kata merintangi itu artinya jangan sampai ada hal-hal yang menghalangi. Jangan sampai ada hal-hal yang membuat kita berhenti. Jangan sampai ada hal-hal yang membuat kita mundur, kecewa, ataupun membuat kita lemah. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengetahui apa yang merintangi. Firman Tuhan berkata yang merintangi itu beban. Beban hidup itu bisa merintangi. Semua persoalan-persoalan itu bisa merintangi. Maka kita harus pandai-pandai untuk membuat segala beban hidup itu jangan sampai merintangi kita, menghalangi kita. Maka kita harus pandai untuk mengatur hidup kita, mengatur pikiran kita, mengatur perasaan kita. Karena beban itu akan menghalangi kita untuk kita berjalan terus pada rencana Allah, pada rancangannya 10 tahun ke depan. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel itu gagal karena beban hidup. Ya, beban hidup itu masalah makan, minum, pakaian, pekerjaan, keluarga dan sebagainya. Bangsa Israel gagal oleh karena makanan dan minuman dan keadaan kehidupan. Sehingga mereka tidak sampai kepada tanah Kanaan. Sedangkan Musa dan beberapa orang yang setia, yang percaya akan perjanjian Tuhan, mereka tidak dihalangi oleh beban hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hiduplah dalam perjanjian Tuhan. Percayalah akan perjanjiannya, bahwa Bapak Ibu Saudara akan sampai kepada tanah Kanaan. Visi 2033 akan sampai ketika saudara tidak dirintangi oleh segala beban hidup. Persoalan biarlah persoalan. Jangan menjadi batu yang merintangi kita, tapi pakai persoalan itu menjadi batu loncatan. Semakin saudara mendapatkan persoalan yang makin berat, maka semakin saudara akan loncat lebih tinggi lagi. Karena melalui persoalan Bapak Ibu Saudara akan mengenal kebenaran Allah. Hal yang kedua yang merintangi adalah dosa. Bapak Ibu Saudara, janganlah kita berbuat dosa. Janganlah kita melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai firman. Bapak Ibu Saudara, persoalan sudah ada, ditambah dosa. Ya Tuhan, Bapak Ibu Saudara, hal ini membuat rintangan. Jangan sampai saudara gagal.
Hidup ini sudah banyak masalah, Bapak Ibu Saudara. Jangan ditambahi dosa. Jangan ditambahi persoalan yang bukan beban, tapi kita membawa kotoran. Jangan kita membawa kotoran masuk dalam hidup kita. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara kita membawa kotoran masuk dalam hidup kita. Dijaga Bapak Ibu Saudara. Dijaga hati kita. Dijaga nafsu kita. Dijaga keinginan kita, mata kita. Dijaga jangan berbuat aneh-aneh. Jangan sampai memasukkan api asing. Jangan sampai memasukkan roh asing. Jangan sampai memasukkan sesuatu yang aib. Bapak Ibu Saudara, kita ini sedang berjalan dalam rancangan Allah. Rancangan Allah itu suci. Maka saudara harus berjalan dalam kesucian. Meskipun ada beban hidup, meskipun saudara kekurangan, meskipun saudara mengalami kesulitan, dalam segala hal, saudara tetaplah hidup kudus dan benar, maka jalan selalu terbuka. Jangan menambah masalah dalam hidupmu, Bapak Ibu Saudara. Masalah itu ada dua. Bapak Ibu Saudara, masalah oleh karena keinginan daging kita, dan masalah yaitu menambah kotoran dalam hidup kita. Dosa-dosa perzinahan, dosa penipuan, dosa perjudian, bahkan dosa ketamakan dan semuanya. Dosa mabuk-mabuk, merokok, narkotika. Saudara, janganlah kita ini sampai terhalang hidup kita, tidak masuk di dalam kemuliaan Allah. Karena kita tidak pernah menjaga hidup kita dengan baik. Sehingga kita mudah sekali dihalangi. Bapak Ibu Saudara, kita harus bisa membuang segala rintangan. Janganlah sampai saudara dirintangi oleh segala sesuatu. Maka itu Bapak Ibu Saudara harus bijak. Bapak Ibu Saudara harus benar-benar jeli. Apa yang sudah Tuhan sediakan, apa yang sudah Tuhan berikan, jaga dengan benar. Jalan hidup orang benar itu sudah ditentukan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, dan jalannya itu terang, terus terang terus. Oleh karena itu jangan pernah Bapak Ibu Saudara masuk dalam kegelapan. Jangan sampai ada kegelapan sedikit pun saudara. Jangan sampai. Jangan menyimpan kebencian. Jangan menyimpan dosa. Jangan menyimpan segala hal yang melanggar firman. Jangan menambah beban hidup ini. Bapak Ibu Saudara, iblis itu tidak suka kalau hidup Bapak Ibu Saudara di dalam terang. Karena terang itu berbuahkan kebenaran, kebaikan, dan keadilan.
kegelapan tidak pernah berbuah. Tapi terang berbuahkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Itulah terang. Jika kita terus berjalan dalam kebenaran, kita berjalan di dalam kebaikan, kita berjalan dalam keadilan, maka apapun yang terjadi tidak akan pernah merintangi perjalanan kita. Kita harus bijak, kita harus pandai untuk kita bisa menjaga hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Ibrani 12 ayat pertama ini menjelaskan kepada kita supaya menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Karena kita punya banyak saksi. Jangan sampai saudara tersandung. Jangan sampai saudara jatuh. Jangan sampai saudara lalai. Dengar Bapak Ibu Saudara, memang orang jatuh bertobat Tuhan ampuni. Tetapi saudara, untuk kita bisa terus sampai kepada kemuliaan Allah Bapa, jangan jatuh. Jangan mau jatuh. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara kalah dengan segala hal yang ada di dunia ini. Sehingga apa yang Tuhan berikan, yaitu urapan baru, kemuliaan, bahkan Bapak Ibu Saudara dibawa naik pengenalanmu akan Allah, pengertian-pengertian, pelayanan, dan saudara menjadi orang-orang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jangan sekali-kali jatuh. Sebab ketika saudara jatuh, maka ada banyak orang akan melihat kejatuhanmu. Banyak orang akan menyaksikan kejatuhan saudara. Ingat peristiwa dari Daud. Bapak Ibu Saudara, memang Daud dipakai Tuhan. Tapi Daud tidak menjaga dirinya. Daud jatuh. Bapak Ibu Saudara, dampak kejatuhan Daud, kematian buat anaknya. Dampak kejatuhan Daud, Bapak Ibu Saudara, kehancuran. Jangan sampai kita hancur Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai perjalanan kita hancur walaupun Tuhan bisa memulihkan, mengampuni kita. Tetapi apa yang sudah kita bangun hari ini Bapak Ibu Saudara, kita harus jaga dengan benar. Saudara yang bersama-sama dengan saya, para imam-imam, pelayan-pelayan Tuhan, semuanya yang sudah bersama saya, jangan pernah saudara jatuh. Apa yang kita bangun ini harus terus kita bangun. Maka Tuhan akan menyatakan kemuliaannya seperti putranya Yesus Kristus. Mari bersama saya Bapak Ibu Saudara, jangan sampai ada hal-hal yang merintangi kita. Jangan pernah ada rintangan. Biarlah jalan kita tetap lurus. Jika ada beban hidup, jika ada pencobaan, maka Bapak Ibu Saudara harus menghadapinya dengan kekuatan Allah, dan jangan pernah membuat apapun yang ada di dalam hidupmu
itu menghalangi persekutuanmu dengan Tuhan, itu menghancurkan apa yang sudah kita bangun. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, perhatikanlah keadaanmu, ujilah keadaanmu. Jangan engkau memperhatikan keadaan orang lain, tapi perhatikan keadaanmu sehingga kamu boleh bermegah. Ujilah keadaanmu. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang bersama saya, para imam, kita harus tahu apa yang kita bangun hari ini. Jangan sampai saudara tidak mengerti apa yang kita bangun melalui 2033, melalui NCC Internasional. Bapak Ibu Saudara yang bersama saya KKR 4 hari, saudara tahu apa yang kita bangun, yaitu kita sedang mempersiapkan kegerakan keimaman. Kita sedang menghancurkan roh agamawi. Kita sedang mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Kita sedang menolong gereja-gereja Tuhan untuk bangkit, supaya gereja boleh bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. God bless you all. Kita berdoa. Kore pasandara papapapasik. Kone masandara malama ramaya masuk. Oleh pesekara papapase ya papa. Kami tidak mau dihalangi apapun. Kami tidak mau dirintangi apapun. Karena kami tahu apa yang kami bangun. Karena kami sadar kami sedang membangun apa yang berkenan. Dan kami tidak mau satu pun merintangi, menghalangi, bahkan menghancurkan. Kami mau menjaga hidup kami sesuai kehendak-Mu. Ya Bapa, kami mau selalu memperhatikan keadaan kami dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Kami terus bergandengan tangan. Kami tidak akan pernah hidup dalam gelap. Tidak akan pernah memasukkan api asing, roh asing, tanaman asing. Bahkan beban-beban hidup kami itu semua menjadi batu loncatan. Itu semua tidak pernah merintangi kami untuk kami menyelesaikan visi 2033. Ya Bapa, Engkau Allah yang memperlengkapi kami. Engkau Allah yang mengokohkan. Engkau Allah yang meneguhkan kami dan menolong kami berjalan dalam kesempurnaan-Mu. Hamba menyerahkan 24 pintu gerbang surga dalam tangan-Mu. Imam-imam yang bertugas sore hari ini Kau memberkati, mengurapi, bahkan sampai jam 12 malam. Bapak Ibu Saudara, buka kedua tangan-Mu, terimalah pengurapan minyak dan anggur, persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atas-Mu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat bersama, katakan amin. God bless you all.